Ayat 20. Ayat 21. 21. Surat 53 ayat 21. Tilka iza kismatun. Ayat 21 alakumuz zakat. Iya. Alakumuz zakaru. Alakumuz zakaru walahul unsa itu ya. Ya, oke. Ya, kita mulai dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Mari sama-sama kita awali taklim yang mulia pada pagi hari ini dengan membaca umul kitab ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin sholihah wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum minal amwat, khususan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah memberikan kemerdekaan, pertolongan, perlindungan dan kekuatan kepada mereka semua. Dan khusus bagi Indonesia, semoga Allah menangkan pemimpin yang sidik, tablik, amanah, dan fatona, serta para pemimpin baik di legislatif maupun di tingkat bawahannya. Semoga Allah menangkan para pemimpin-pemimpin yang amanah dan rakyat Indonesia. Semoga Allah berikan kehidupan yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firlana wa liwalidaina. Amin. Ya, silakan Pak Ref, ayat 21. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat apa? Lupa ini Bu, surat Najm ayat 21. 53 ayat 21. Yuk Pak Ref dibaca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alakumuz zakaru walahul uns. Uns atau unsa, Bun? Uns ya. Unsa. Ya kan cuma satu titik aja. Dibaca. Sa-nya itu ada alif bengkok yang kayak huruf ya tapi nggak pakai titik, itu alif. Oke. Alakumuz zakaru walahul unsa. Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Nah, dua-dua Izam. Iya, halaman itu tuh. Pak Ref baca lagi Bu Ina sambil nyari. Tilka izam kismatun biza. Itu tilka izam kismatun diza. Dengung semua itu Pak. Izam kismatun diza. Yuk. Tilka izam kismatun diza. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Inhiya. Inhiya. Illa. Inhiya illa 23 Bu Ina. 23. Dapat? Ya, dapat.
Panjang. 23 ya, Bun? Ya, Ya. in hiya Oh, illa iya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallah ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Artinya itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Allah, dari Tuhan mereka, Betul dari Allah. dari Allah. Lanjut. 24. li insani ma Misalnya panjang Pak Ref. Amli insani ma tamanna. amli insani ma tamanna. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Ya Bu Ina. Alhamdulillah. Walillahil akhiratu wal ula. Tidak maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Wa kam min malaki fis samawati la tuhni syafa'atuhum say'an illa min ba'di janallahu liman yasha'u wa barda Wa yardo. dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi. 27. Tuh. Innallazina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Wah. Ayo. Nama perempuan nggak ada. Wa ma lahum bihi. Lahumnya lamain. Wa ma lahum bihi. Wa ma lahum bihi min ilmi iyat
yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ini berulang-ulang ayatnya. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Oh, persangkaan. Wah, lanjut Bun. Iya, lanjut Bu Ina. Wa'rid an man tawalla an zikrina walam yurid illal hayatad dunya. Maka berpalinglah Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW dan orang dari yang orang yang berpaling paling dan gitu. dari Maka berpalinglah Nabi Muhammad SAW dari orang yang berpaling dari peringatan kami. kami dan tiada mengingini kecuali kehidupan duniawi. Mana masih? Maka berpalinglah Nabi Muhammad. Ya. Lanjut. Alikama lahu hum minal ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an Sabili sabili wa huwa wa huwa a'lamu biman ihtada. itulah Jauh-jauh ke mereka sesungguhnya Tuhanmu. Dialah yang paling Allah, dialah yang paling mengetahui. dia pula lah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Walillah. Lanjut. 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Nah, kalau ayatnya panjang gini, berhenti aja yang sebelum wow. Bima amilu tuh boleh berhenti. Atau fil art boleh berhenti sebelum Fil li. ard satu berhenti, yang itu bisa lihat jazia, insya Allah. Ya, berhentinya di amilu ya Bun. Iya. Berarti kalau singkat nafas ya Bun. Ini seperti itu. Ayat. Ya, Oh, yang ada sebelum wow, belum wow, di ya, karena fa, wow. ya. Dan Li, ya Bun. dan hanya kepunyaan atau milik Allah lah. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik atau surga. Tarif juga sama, berhentinya di yang sebelum wawu. Nah, ini bisa di inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Nah, bisa berhenti di wal maghfirah, Pak Ref. Ayo. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lama. Inna rabbaka Inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum iz
ansya'akum minal Art. Nanti di art bisa. ard. Oh ya, Ya. tahu ya. Terus wa iza Faiz antum azinnatum fi butuni ummahatikum tikum. Ya, berarti situ. la nuzakum anfusakum huwa a'la Iya. bimani taqa Iya. taqa taqa yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuasa, Maha luas ampunannya dan Dia Dan telah mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Apa itu? Afara'aital ladzi tawalla. Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Wa a'ta qalilan wa a'da serta memberi sedikit dari tidak mau memberi lagi. dan tidak mau memberi lagi. Maksudnya apa nih, Bun? Dan serta memberi sedikit. Lanjutin yang tadi ya, Bu. Iya. Ini Pak Ref, ada asbabun nuzulnya nih. Tuh Pak Ref, baca asbabun nuzulnya. Ibnu Abu Hatim mengetengahkan sebuah hadis melalui Ikrimah bahwa Nabi Muhammad SAW berangkat menuju ke salah satu medan peperangan. Datanglah seorang laki-laki yang bermaksud ikut, tetapi ia tidak mempunyai kendaraan untuk berangkat perang. Ia bertemu dengan seorang temannya, lalu berkata, "Berikanlah aku kendaraan." Maka si teman itu menjawab, "Aku akan memberikan kendaraan kepadamu untaku yang terbaik ini dengan syarat, hendaknya kamu mau memikul dosa-dosaku." Lelaki itu menjawab, "Baiklah, saya setuju." Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Ceritakanlah kepadaku tentang orang yang berpaling." Ibnu Abu Hatim juga mengetengahkan hadis ini melalui Daraj Abu Samah yang menceritakan bahwa suatu pasukan berangkat ke medan perang, lalu seorang laki-laki meminta kepada Rasulullah SAW hewan kendaraan untuknya. Rasulullah menjawab, "Aku tidak memiliki hewan kendaraan untukmu." Kemudian laki itu pergi dengan hati yang sedih, lalu ia bersua dengan seorang lelaki yang unta kendaraannya sedang diistirahatkan di hadapannya. Maukah engkau bila menaiki kendaraanku ini dan menyusul pasukan kaum muslimin dengan membawa pahala kebaikanmu? Lelaki yang tidak kendaraan itu mengatakan iya, maka ia berangkat dengan kendaraan untanya. Lalu turunlah firman Allah, "Ceritakanlah kepadaku tentang orang yang berpaling." Sampai dengan firman-Nya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang sangat sempurna. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Zaid yang menceritakan bahwa ada seorang laki-laki masuk Islam dan ia ditemui oleh sebagian orang yang telah beri pinjaman kepadanya. Lalu orang itu berkata kepadanya, "Kamu lupa akan utangmu kepada orang tua itu sehingga kamu membiarkan mereka kehilangan, sedang kamu menduga bahwa mereka masuk neraka." Lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada siksaan Allah." Orang itu berkata, "Berikanlah kepadaku sesuatu, maka aku sedia menanggung semua azab yang ditimpakan kepadamu." Laki itu memberinya sesuatu yang Yang diminta. dimaksud. Tetapi orang itu berkata, "Kenapa?"
Dua orang. Dimintanya. Berikanlah kepadaku lebih dari itu. Akhirnya keduanya saling tawar-menawar. Lelaki itu memberinya sesuatu yang dimintanya, lalu menuliskan hal itu dan memanggil saksi untuk itu. Ayat ini, Diturunkan ayat berkenaan. berikut ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa tadi, yaitu firman-Nya. Beritakanlah kepadaku tentang orang yang berpaling serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi. Terkait orang yang apa ya? Kikir dong, Bun. Iya. Jadi apa ya, kan ada seseorang dia ingin berjihad, ikut perang tapi nggak punya kendaraan. Ada orang yang punya kendaraan, dia bilang eh, kalau mau pakai kendaraanku silahkan, tapi pahala jihad perangnya itu buatku gitu, buat orang yang meminjamkan kendaraan. Suatu ketika orang tersebut menagih janji. Masa pahala bisa diinikan, kan nggak bisa ya? Nah gitu, Nah, tawar menawar pahala gitu tanpa dia ikutan perang. Ya udah pakai kendaraanku tapi pahalanya buat aku, gitu lah Pak Ref. oke, benar. Lanjut. Ya. Nah, kita Nah, ini. 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dewi. Ya, ini Halaman lanjut. berapa, Nah? Ini ayat apa? Surat Halaman An-Najm. 527. Amlam. 527 halamannya. Ya. Ini lagi ya, Bun. Ya. Indahu ilmul ghaibi fahuwa yaro. Artinya, apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan. Ya, Apa dia ini. Ya. Lanjut, Wi. Allah. Bu Ina ini ya nih. Rahim. Bu Ina, ini asbab nuzulnya baca. Oh ya. Nuzul ayat yang Ibnu Abu Hatim juga mengetengahkan hadis ini melalui Daraj Abu Samah yang menceritakan bahwa suatu pasukan berangkat ke medan perang, lalu seorang lelaki meminta kepada Rasulullah SAW hewan kendaraan untuknya. Rasulullah menjawab, aku tidak memiliki hewan kendaraan untukmu. Kemudian lelaki itu pergi dengan hati yang sedih. Lalu ia bersua dengan seorang lelaki yang unta kendaraannya sedang diistirahatkan di hadapannya. Maukah engkau bila menaiki kendaraanku ini dan menyusul pasukan kaum muslimin dengan membawa pahala kebaikanmu? Maka lelaki yang tidak berkendaraan itu mengatakan, ya. Maka ia berangkat dengan kendaraan untanya. Lalu turunlah firman Allah. Ceritakan kepadaku tentang orang yang berpaling. Quran. Sampai dengan firman Allah. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Lanjut, Wei. Amlam. Ke-6 ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amlam yunabba bima fi suhufi Musa. Artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Wa Ibrahim alladzi wan dan lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Ina. Ya. Mana apa lagi? Allah ya. Allah. Allah taziru waziratun wisra ukhra. Artinya yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Allah ya. Allah Wa laisa wa al wa al ya. Ya. Ya.
wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Iyalah. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Summa. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Cuma ayat. Wa Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Wa annahu huwa Hanya pendek. wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan bahwasanya dialah menjadikan orang tertawa Dan menangis. dan menangis. Allah. Menangis, tertawa Ya. dan menangis. Oh, Allah yang menjadi. Wa annahu huwa amata wa ahya. Wa anahu khalaqa lagi. Wa Wa annahu, Ya. betul. Betul. annahu huwa amata wa ahya. Dan bahwasanya Allah lah yang mematikan dan menghidupkannya. Wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal unsa. Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Min nutfati iza tumna. Iza aja. Nggak pakai A. Ada ini, ada apa? Iza tumna ya? Tumna. Iya. Ya, Iza aja. Nutfatin iza tumna. Dari air mani apabila dipancarkan. Dari Wa anna alaihim nash'atal ukhra. Dan bahwasanya Allah lah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati. wa annahu wa aghna wa aqna. Dan bahwasanya dialah yang menetapkan kejadian lain. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Wa annahu huwa rabbus syirra. Dan bahwasanya dialah yang Tuhan memiliki tentang syirra. Bintang Syirra ialah bintang disembah oleh orang-orang Arab pada masa Bintang Syirah. Bazamil. Wa Wa annahu lagi. inna lagi. Nah, Ini lagi. Wa annahu ahlaka dan ada nilnya. nil ya. Wa annahu ahlaka dan nil ula. Dan bahwasanya Allah telah membinasakan kaum Ad yang pertama. Wa samuda fama abqa. Dan kaum Samud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Qaumanuhim min qabl innahum kanuhum azlama wa
wa Wa'ato. azlama Wa'ato. ato to Oh, kok to ya kha toh itu. kha wa wa atgha wa kha atgha wa atgha wa kha dan kau wa atgha sebelum itu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka wa kha mandi buat ya mu wal mu'tafikata ahwa dan negeri-negeri kaum Lut dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah dan Allah. Faghasyaha ma ghasya. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu ragukan? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ini Haza nazirum minan nuzuril ula. Ini Muhammad SAW adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu. Azifatil azifah. Telah dekat terjadinya hari kiamat. Azifatil azifah. Laisalaha min dunillahi Ya min dunillah. laisalaha min dunillahi kasifah Kasifah. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hal itu selain Allah. Kasifah. Afamin hadzal hadits ta'jubun. Jabun. Afamin hadzal hadits ta'jabun. Astagfirullahaladzim. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Wa hakuna wala tabkun. Dan kamu menertawakan dan tidak menangis. Wa antum samidun. Lengah. Sedang kamu melengahkannya. Fasjudu lillahi wa'budu. Asyhadu alla ilaha Bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Sujud. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah. Udah, Bun. Bersujud kita semua. Boleh Jadi nggak tiangnya ini ya, Bun ya. Ya, Tiangnya adalah bahwa apa yang kamu kerjakan itu yang ini yang ini kita. Ya, apa yang kita usahakan itu yang akan kita peroleh gitu ya, Bun ya. Intinya. ya. Setiap orang itu melakukan amal akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya, jadi termasuk itu Dosa tadi juga sesuai dengan dosa yang dia kerjakan. Termasuk berpasang-pasangan, apalagi tadi itu menjadikan orang tertawa dan nangis, ya kan? Orang yang ini apa namanya itu, ya apapun yang diterima lah ya, itu semuanya tergantung kepada usahanya ya, Bun ya. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu dikerjakan sesuai dengan niat orang yang melakukannya. Tapi ada juga orang sudah berusaha misalnya, tapi dapatnya berbeda, berarti itu takdir. Ya, Bun. Ya.
Ya, segala sesuatu ketentuan Allah itu bersifat eh, pasti. Misalnya Bu Ina melakukan apa ya? Bu Ina baca Quran 2 ayat. Ya sudah, 2 ayat itulah pahala 2 ayat itu Bu Ina dapatkan. Nah, itu udah ketentuan Allah tuh, suatu ketentuan yang sudah jelas, sudah tetap. Ya ini kayak gini, Bun. Sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Berarti kan jodoh itu, Bun. Mm-mm. Terus kan Jodoh kan. segala Berarti kan hidup, jodoh itu juga mati, tergantung kepada ikhtiarnya pasangan. berarti kan. Di surat apa ya? Di surat atau surat apa? Bahwa segala sesuatu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya, isi langit dan bumi kan termasuk manusia kan, tumbuhan, hewan, manusia dan sebagainya seperti itu kan. Allah sudah setiap segala sesuatu itu sudah tertulis namanya di dalam Lauh Mahfuz. Tertulis itu dalam hal apa tertulisnya? Apa yang akan dilakukan oleh manusia itu sudah sebelum manusia melakukan, misalnya apa ya, kejadian apalah yang katakanlah hari ini Bu Ina, Bu Dewi, Pak Ref ngaji, Bu Yuli absen dulu gitu kan. Nah, itu sebenarnya sebelum kejadian hari ini udah tahu. Allah Maha mengetahui. Nah, itu sudah tertulis tuh setiap Termasuk manusia kejadiannya, terus yang terjadi terhadap tumbuh-tumbuhan, setiap harinya, setiap detiknya berapa lembar daun yang berbunga. meninggalnya kapan, sakitnya Ya, apa. iya, Gitu, Bun. itu sudah Nah tertulis. itu Jadi, berarti, sebentar Bu Dewi. Jadi, contoh iya, kayak iya, tadi iya. barusan Bagaimana nih? terakhir kalimat Bu Dewi meninggal ya. Ketika Oh seseorang iya. meninggal dunia, maka orang yang berduka, ahli waris yang sedang berduka, nggak usah terlalu berlebihan, sedih yang berlebihan. Kenapa? Takut. Itu sudah ketentuan, Hmm. nggak bisa kita rebut lagi, tidak. Lalu Hmm. bagaimana sikapnya ketika menghadapi kejadian seperti itu atau ujian tersebut? Kan sudah diatur juga. Ada apabila ada musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah, akan kembali kepada Allah. Terus sikapnya ya kita harus tetap mengagungkan Allah, tidak bisa menyalahkan Allah, tidak bisa menyalahkan diri sendiri, tidak bisa. Ya itu udah ketentuan Allah, kita tinggal memasang ikhlas, pasrahkan Nah, semua. kekaitannya dengan ikhtiar apa, Bung? Ya, ikhtiar itu kan Kaitannya terkait dengan dengan ikhtiar. ibadah. Bu Dewi Nah, ngaji kita kan pada disuruh pagi ikhtiar hari terus ini kan, itu Bun. kan Harus dalam ikhtiar rangka juga. ikhtiar. Ikhtiar untuk apa? Ya, maksudnya, Hmm? Ikhtiar dalam rangka kita itu memperbaiki diri, meningkatkan derajat kita itu nanti posisinya ada di mana gitu kan. Allah tetap walaupun yang sudah namanya ditentukan. takdir itu masih bisa kita usahakan. Ubah. Semuanya itu Allah ciptakan dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik nih. Nggak Berarti ikhtiarnya ngapa-ngapain, mempengaruhi. dia jangan diganggu aja nih. Misalnya lahir seorang bayi. Bayi itu eh apa namanya, ya di sekedar dia diberi makan, minum dan sebagainya. Coba lihat pertumbuhannya seperti apa nanti di apa namanya dipantau. Terus eh, diberikan rangsangan-rangsangan yang ada yang positif, ada yang negatif. Nanti yang positif itu jadi seperti apa? Apakah yang positif jadi negatif, yang negatif rangsangan negatif menjadi positif? Nah, dilihat dari situ. Jadi ada hukum, namanya hukum alami, kemutlakan dari Allah. Seperti itu. Nah, jika pada prinsipnya sunatullahnya semua segala sesuatu itu Allah ciptakan dalam keadaan baik, Bu. Hmm, hmm. Dalam Ya, keadaan baik semuanya. Jika tapi kita tidak dicampur adukan ya. Namun kan kalau saat ini mencari yang perjalanan treknya itu murni kan sulit, Bu. Dengan populasi, dengan kondisi jumlah manusia yang sekian banyak, lalu kondisi tempat tinggal, lahan, hewan, tumbuhannya pun apakah terjadi keseimbangan atau tidak terkait dengan di surat Ar-Rahman. Nah, itu kan
berpengaruh dari kejadian yang di awal Allah menciptakan di awal pertama kali lahan yang masih luas, tempat tinggal di bumi itu masih luas, jumlah manusia yang menempati di bumi juga belum sebanyak sekarang. Nah, sekarang kondisi yang saat ini apakah terus pasrah? Tidak. Gunakan Allah memberikan anugerah berupa akal, pikiran, bagaimana untuk bisa tetap melangsungkan suatu kehidupan yang selamat untuk dirinya dan juga untuk orang lain serta lingkungan. Intinya ikhtiar di situ, Bu. Dengan kondisi yang serba terbatas ini, bagaimana bisa selamat untuk dirinya dan orang lain serta lingkungan. Itulah ikhtiar. Dengan Allah memberikan keseimbangannya itu berupa akal kepada manusia, terus kepada yang hewan, wallahu alam bishawab. Karena kan itu ranahnya bukan ranah kita, mempunyai bahasa dan aturan tersendiri. Seperti itu, Bu Dewi. Ikhtiar tetap yang namanya tidaklah Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk apa? Ibadah. Ibadah itu kan ada suatu usaha kan? Ya. Jadi ikhtiar emang harus ya, Bu. Ya, misalnya kayak meninggal kan udah ada ketentuannya sakit apa gitu kan. Tapi kita kan harus ke dokter juga, berobat juga gitu kan. Saya ingat adik saya dulu, Bun. Adik saya itu pas ketahuan kanker lever itu, dokter udah bilang umurnya 6 bulan gitu loh. 6 bulan. Terus ada lagi satu Taksiran, dokter ngomong kayak gini, itu udah di taksiran. rumah aja. Oh, perkiraan ya. Ya, Bu. Ya maksudnya gini, yang dokter Taksiran satu dokter. bilang bedah Itu aja kedokteran gitu dia kan, bedah. memperkirakan gitu ya, Bu. Ya, tapi bedah katanya. Tapi yang dokter satu lagi ngomong ya udah senang-senang aja di rumah lagi gitu kan. Nah, jadi kita kan sebagai manusia ya memang ketentuannya mungkin itu ya meninggal. Tapi akhirnya kita putuskan kita operasi juga. Operasi akhirnya menambah juga lah 2 bulan. Jadi 8 bulan baru dia meninggal. Jadi itu kan ikhtiar gitu ya Bun. Yang Bu Dewi lakukan operasi coba diusahakan atau diikhtiarkan operasi sambil berdoa, ternyata Allah memberikan, mengabulkan ikhtiarnya itu diberikan kesembuhan selama 2 bulan atau sekian hari. Ya kalau kita nggak berusaha kan, nah ini juga kita akan nggak puas lah gitu kan. Iya. Ya, Jangan intinya kita menyesal. berusaha, manusia berusaha, adapun Allah. ketentuannya hak Allah. Iya, Bu. Seperti Benar-benar. itu. Yang Bun, penting itu aja nanya tadi. ya, nanya lagi Bun, yang ayat 57 itu kan ini kan Al-Qur'an ini kan dibuat tahun berapa nih Bun, ayat ini turunnya tahun berapa? Itu ayat 57 itu dikatakan gini, yang dekat berarti hari kiamat itu sudah dekat. Itu ayat 57 itu ya Bun. Yang dekat. Telah dekat terjadinya hari kiamat. Lalu Ya. Sementara kan Al-Quran ini kan dibuatnya udah tahun berapa nih? Udah lama banget ya Bunda. Tapi kenapa sudah ada ayat-ayat mengatakan bahwa kiamat itu dekat gitu? Berarti udah dekat dari sampai sekarang kan belum kiamat. kalau seandainya terjadi hari kiamat, Nggak, kira-kira coba bayangkan. maksudnya ayat ini dekat itu maksudnya apa? Kan ini kan misalnya tahun berapa nih Bun? Al-Quran ini tahun berapa? Dekatnya di sini tidak bisa terukur dengan jarak dan waktu. Mata ketentuan Allah. Iya. Disuruh memperingatkan. Dekatnya di sini waktu Masih Allah yang menentukan. terjemahan kata dekat di sini, ingat kata dekat di sini kan mempunyai tendensi yang berbeda, tidak sama dekat di sini dengan yang dimaksud dengan dekatnya Allah. Dekatnya waktu gitu. Semacam sekarang nih. Kita kan dekat kan? Ya, ini kan kita belajar dekat nih. Bu Dewi, saya, Pak Rep, Bu Ina. Dekatnya sebatas apa? Sebatas hadir di Zoom, dekat, kumpul semua. Tapi sesungguhnya jauh kan, berjauhan secara hakikat lokasi tempat tinggal masing-masing. Bu Ina di
Di Jakarta Selatan, Bu Dewi BSD, Pak Arif di mana Pak Arif? Saya Padang. di Bekasi, Pak Arif di Padang. Nah, sesungguhnya kan hakikatnya kan berjauhan kan domisili aslinya. Namun dekat, dekatnya karena di Zoom Zoom. ini, kumpul di Zoom. Nah, hari kiamat itu, hari kiamat sudah dekat, secara hukum Rasul ya, batasan Rasul, utusan Allah. Allah mengutus yang terakhir itu ada di Nabi Muhammad SAW, tidak ada utusan lagi. Itu udah batasan dekatnya tuh di situ. Tapi kalau dari Rasul, batasan Rasul misalnya di zaman Nabi Nuh masih jauh karena apa? Masih menantikan Rasul yang terakhir. Itu Bu Dewi. Nah, jadi Bun, maksud saya ini dekatnya pada saat dia dibikin ini Al-Quran, ya Turunnya tahun berapa gitu Al-Quran. kan, Ya, dibandingkan dengan Al-Quran itu kan sekarang. diturunkan kepada siapa? Sama Hah? Rasulullah kan? Hah? Sudah ketentuan semua hukum-hukum itu terakhir itu diberikan di zaman Rasulullah, sehingga informasi-informasi mengenai kejadian di dunia saat ini dan setelah Rasulullah tiada itu sudah diceritakan, sudah dijelaskan semuanya lengkap, selengkap-lengkapnya. Kenapa? Karena umat itu sudah tidak menantikan rasul baru lagi. Jika ada rasul baru yang mengaku-ngaku sebagai utusan Allah, maka itu sudah dipastikan apa namanya? Palsu ya, palsu. Terkait dengan hari kiamat sudah dekat, tinggal menunggu timingnya aja, entah 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi, atau mungkin berapa hari lagi atau berapa bulan lagi pasca setelah Rasulullah tiada, atau bahkan Rasulullah ketika saat Rasulullah menjelaskan mengenai surat Al-Qari'ah atau surat An-Naba. An-Naba itu kan berita tentang hari kiamat. Kan banyak yang tidak percaya. Jangan waktunya masih jauh atau sudah dekat. Tentang hari kiamatnya aja tidak ada yang saat itu tidak ada banyak yang tidak mempercayainya. Ada yang meyakini atau ada yang mempercayainya. Nah, itu. Mengenai dekatnya ini tidak bisa tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Bahkan Rasulullah sekalipun tidak bisa memberikan ketentuan. Sehingga di surat An-Najm di ayat terakhir itu di sekitar ayat 45, 4445, serahkanlah mengenai ketentuan waktunya itu kepada Allah. Jadi tidak bisa ada bahkan seorang Rasul pun tidak bisa menentukan ketentuannya hari kiamat. Di ayat surat An-Najm, jika ada yang bertanya kepada engkau ya Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, maka Rasulullah cukup menjawab dengan serahkanlah ketentuan waktunya itu kepada Allah. Itu Bu Dewi. Jawabannya di surat Bun, An-Najm tuh. bisa enak, Bun, bahwa kiamat itu mungkin kiamat besar. Mungkin kiamat besar itu memang kiamat akhir dunia. Bisa jadi kiamat yang dimaksud itu untuk diri kita, diri manusia. Bahwa manusia itu terbatas umurnya. Bisa nggak, Bu? Dialih. Alhamdulillah, maaf. Bunda lagi sakit. Kalau pagi-pagi ini Bu, apa namanya? Alergi. Alergi, iya udah. Udara. Udara itu. Nah, Ya, untuk Bu. kiamat tadi kan kita sering mendengar ada kiamat kecil, Besar. kiamat besar. Ya. Itu Bu Ina ya. Ya, tujuannya yang kiamat yang dimaksudkan Allah di sini. Ini kan kita tafsiran Allah sama kita. Mungkin ya. ini buat kita sebagai manusia yang umurnya terbatas karena Allah memberikan, ya semua kan ciptakan Allah ada keterbatasan umur. Ya, Nah, usianya kita mungkin berbeda-beda. di saat seperti ini, mungkin kiamat ini ditujukan buat kita sebagai manusia yang punya akal gitu. Ya, enggak, Bu. Kalau Jadi kiamat gini, besar Bu itu Ina. kan utusan Allah. Ya. Bu Ina, ketika saya coba ilustrasikan dulu ke turnamen ya, perlombaan. Ketika seseorang lomba lari jarak jauh lah katakanlah ya,
Lomba lari jarak jauh berapa putaran? 1 putaran kah? Misalnya ya 1 putaran lah misalnya. Kita sering melihat di di televisi ya. Nah, startnya itu kan sama, garis startnya, garis finishnya sama, ya kan? Terus mulai dari start, bertolak dari start untuk menuju ke garis finish, kan mereka tuh berlomba-lomba untuk lebih dahulu tiba di garis finish. Ya, Dengan apa? Mereka tentunya punya inian, punya apa namanya, estimasi kan. Oh ini ya, udah setengah lingkaran nih. Oh ini baru seperempat putaran gitu kan. Udah mulai 3/4 putaran atau mulai sepersekian sepersekian putaran menuju ke garis finish. Maka setiap peserta lomba dia harus benar-benar memaksimalkan apa namanya kecepatan larinya itu supaya dia bisa cepat lebih dahulu ke garis finish. ya, Sampai di sini paham ya, Bu Ina? ya, paham. Nah, terkait tadi yang disebutkan oleh Bu Ina mengenai usia eh, seseorang itu berbeda-beda, betul Bu Ina, bahwa kematian itu adalah kematian itu adalah apa ya? Hari kiamat, hari kiamat lah gitu Bu Ina. Hari kiamat. Sebelum terjadinya hari kiamat yang sesungguhnya, hari kiamat besar. Ya, Hari kiamat besar itu adalah hari kiamat yang apabila langit terbelah. Nah, di surat ya, Al-Infitar kan ada tanda-tandanya. bintang-bintang berjatuhan. Jadi Ya, semua yang diciptakan oleh Allah itu akan musnah, akan ya, hancur, akan ya, binasa, termasuk makhluknya, manusia dan lain sebagainya itu semua. Pokoknya semuanya yang diciptakan oleh Allah termasuk malaikat akan binasa, akan mati. Itulah hari kiamat yang sesungguhnya. Bayangkan jika benar-benar terjadi hari kiamat yang sesungguhnya, apakah siap sanggup? Nah, Allah tidak langsung otoriter, melainkan diberikanlah itu peringatan berupa kiamat kematian. Berakhir sementara, karena di dalam alam kubur itu terjadi kehidupan, masih ada terjadi kehidupan di alam barzah, alam ketika hanya ruh saja, jasadnya sudah berpisah tidak dengan maut. berfungsi. Kalau di dunia kan jasad dengan ruh kan masih menyatu, Iya, ya kan? Tetapi di alam kubur itu hanya yang hidup kan hanya ruhnya aja yang masih masih tetap hidup. Jasadnya sudah tidak berfungsi. Nah, itulah yang dimaksud dengan kiamat kecil gitu, Bu Ina. Nah, iya, bagi manusia yang belum meninggal, dia bisa tazkiroh, bisa iya, apa ya, warning lah, mempersiapkan diri, mengingat akan kematian bahwa ketika ziarah kubur itu kita mesti mengambil ini ya apa namanya eh, warning lah, iya, introspeksi dan mempersiapkan diri. Oh iya, si fulan ini yang ada di alam kubur sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengumpulkan harta, tidak bisa sibuk dengan keluarga, tidak bisa dan lain sebagainya lah. Nah, lalu apa yang bisa dia lakukan saat itu? Ya dia tinggal menikmati amal ketika dia lakukan sewaktu dia hidup. Nah, terus kan ada 5 hal yang pernah saya share ya videonya bahwa di alam kubur itu apa yang dibutuhkan sih di alam kubur untuk seseorang, untuk ahli kubur, untuk seseorang penghuni kubur itu, yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu akan menjadi cahaya penerang, di mana di alam kubur itu adalah tempat yang sangat gelap dan sepi sendiri. Bayangkan ketika ketika waktu COVID lah di iya. seseorang di karantina, Dan rasanya lama di bagaimana? situ ya Bun ya. Hah? Dan lama di situ kita beribu-ribu Iya, tahun. dalam waktu yang tak terhingga kapannya, karena kan hanya Allah Ya. yang tahu dekat dan jauhnya atau lama atau pendek atau singkatnya itu hanya Allah yang tahu.
Bahkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang mengajarkan para sahabat. Di situ malaikat bertanya kan, dan jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Dibalikin oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya yang bertanya itu lebih mengetahui, maksudnya ya sudah lebih tahu duluan, karena malaikat kan lebih tahu setelah diberitahu oleh Allah baru memberitahukan kepada Rasulullah. Maksudnya lebih tahu duluan, bukannya tahu oh iya tanggal sekian, enggak. Maksudnya setiap informasi yang datangnya dari Allah pasti malaikat Jibril lah yang pertama kali tahu. Karena dari malaikat Jibril itulah Rasulullah baru diberitahu estafet gitu. Seperti itu, Bu. Dekatnya ini tidak bisa terukur. Wallahu alam bisawab. Jawabannya seperti itu. Hanya Allah yang maha mengetahui. Gitu. Kita surat Al-Najm sudah selesai berarti ya. Udah. Berarti menangis dan gembira pun itu sebenarnya Allah yang Ini kita atur ya, tutup Bu. dulu ya. Yang An-Najmnya nanti tanya jawab kita lanjutkan ya. Nah, ini masih yang ayat tadi, Bun. Yang Ya, menangis enggak, dan yang gembira An-Najm pun. bacaan An-Najmnya kita tutup dulu. Nanti kita Ah, sambung tanya jawab Bu Dewi. ya Eh, di surat An-Najm. kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.